Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul kembali di pertemuan 5 membahas tentang regresi dan korelasi sederhana. Rekan-rekan mahasiswa diharapkan tetap menjaga protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, berjaga jarak, serta menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh kampus adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia ini. Kita doakan semoga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini perkuliahan bisa kembali normal dan aktivitas kita bisa kembali sedia kala. Dan teman-teman tetap dijauhkan dari bahaya pandemi COVID-19 ini. Kita masuk ke materi. Di sini kita akan membahas tentang regresi dan korelasi sederhana. Apa sih regresi itu? Kenapa kita membahas dan korelasi sederhana? Pengertian regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk mempelajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Jadi di regresi ini ada dua variabel. Kemudian jika digunakan hanya dua variabel disebut regresi dan korelasi sederhana. Jika digunakan lebih dari dua variabel disebut regresi dan korelasi berganda. Di dalam materi ini tidak ada contoh soal yang saya sampaikan via slide karena teman-teman menggunakan analisa menggunakan data analis melalui Excel serta SPSS. Diharapkan teman-teman bisa menginstal SPSS-nya, kemudian untuk data analis sebelumnya pernah disampaikan tutorial untuk cara penggunaannya. Kemudian ada variabel yang akan diduga disebut variabel terikat atau tidak bebas atau dependent. Nah, dia nih variabel utama dinyatakan dengan variabel Yankee. Yang kedua, variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel bebas atau independent, dinyatakan dengan variabel X. Kemudian ada persamaan regresi atau penduga perkiraan peramalan dibentuk untuk menerangkan pola hubungan variabel-variabel. Dan antara korelasi digunakan untuk mengukur keeratan. Jadi kita akan review di antara dua variabel itu mengikat atau enggak. Untuk menentukan persamaan hubungan antar variabel, langkahnya mengumpulkan data dari variabel yang dibutuhkan, misalnya X bebas dengan Y sebagai variabel tidak bebas. Kemudian kita gambarkan titik-titiknya, X dan Y dalam sebuah koordinat bidang. Hasilnya disebut scatter diagram atau diagram pencar tebaran, di mana dapat dibayangkan bentuk kurva halus yang sesuai dengan data. Lalu gunanya diagram itu apa? Diagram pencar membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antar dua variabel. Yang kedua, membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara kedua variabel tersebut. Yang ketiga, menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstan. Nilai konstannya itu terus, dia akan nilai selama data itu ada, dia akan terus. Analisa regresi sederhana, garis regresi linear sederhana untuk sampel Yankee sama dengan alpha plus beta X yang diperoleh dengan menggunakan metode kuadrat terkecil. Bila diberikan data sampel XI, YI, nah XI-nya berapa nih? 3, 4, 5 berarti X1, 2, 3, 4, 5. Yankee-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5 berarti Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Maka hasil dugaan kuadrat terkecil bagi parameter dalam garis regresi adalah Yankee sama dengan alpha plus beta X. Ini rumusnya. Beta sama dengan didapat dari mana? Total data, total jumlah data XY dikurang total jumlah data X dikali total jumlah data Y dibagi total data X kuadrat dikurang total data X dikuadratkan. Sama dengan adalah rata-rata Y adalah total Y dibagi N. Dan nilai X-nya adalah total X dibagi N. Total alfa sama dengan rata-rata Y. Nah, hasil ini kurang BX. Y adalah nilai yang diukur pada variabel tidak bebas, X-nya tertentu, A intercept
perpotongan garis, sumbu Y, B, koefisiensi regresi, kemiringan dari garis regresi, untuk mengukur kenaikan atau penurunan Y untuk setiap perubahan satuan-satuan X. Untuk mengukur besarnya pengaruh X terhadap Y, kalau X naik 1 unit. Kemudian ada analisa korelasi sederhana. Analisa korelasi sederhana digunakan untuk mengukur kekuatan keratan hubungan antara dua variabel sebuah bilangan. Koefisien korelasi nilainya adalah R, adalah produk hubungan linier antara dua variabel berubah acak X dan Y. Untuk mengukur sejauh mana titik-titik menggerombol. Rumusnya R sama dengan total data N dikali XY dikurang total data X kali total data Y dibagi. Nah, bedanya dengan rumus sebelumnya adalah dia akar. Akar dari total jumlah data dikali X kuadrat dikurang total kali X kuadrat dengan total data YQ kuadrat dikurang dengan total data YQ dikuadratkan. Jika B positif, maka R-nya positif. Jika B negatif, maka R adalah menjadi negatif. Nah, nilai R terletak dari minus 1 sampai plus 1. Ditulis nilai R di antara. Kalau udah ini di antara minus 1 dengan 1. Bila R mendekati 1 dan minus 1, maka terjadi korelasi tinggi dan terjadi hubungan linier yang sempurna X dan Y. Bila R mendekati 0, hubungan liniernya sangat lemah atau tidak ada. Misalnya, R-nya sama dengan minus 0,6, maka menunjukkan arah yang berlawanan. X-nya lebih tinggi, maka Y-nya rendah. Atau X lebih rendah, maka Y-nya tinggi. R plus 0,6 menunjukkan arah yang sama. X-nya lebih tinggi dan Y-nya juga lebih tinggi. Maka X-nya rendah dan Y-nya juga ikut rendah. Untuk 0, maka tidak ada hubungan linier antara X dan Y. Jadi nilainya ada lagi yang determinasi. R kuadrat nilainya antara 0 dan 1. Untuk menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai peubah Y yang dapat dijelaskan oleh nilai peubah X melalui hubungan linier tersebut. Tadi contohnya R-nya 0,6. Kenapa? Karena dikuadratkan. Jadi 0,36 atau 36% di antara keragaman total nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan liniernya dengan nilai X. Besarnya sumbangan X terhadap naik turunnya adalah 36. Sedangkan 64 disebabkan karena faktor lain. 64 di mana? Ya 100 kurang 36 sama dengan 64. Lalu ada pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga berkaitan dengan pendapatan rumah tangga. Data yang diperoleh ada nih pendapatannya 18, 23, 28, 32, 41, 59, 86, 99. Pengeluarannya 17, 20, 23, 27, 32, 46, 63, 74. Ini acuannya dalam ribuan, berarti ini 180.000, 230.000. Kemudian ada buat diagram pencar. Lalu tentukan persamaan regresi. Perkirakanlah besarnya pengeluaran untuk konsumsi jika pendapatannya 950.000. Koefisien R-nya berapa? Koefisien determinasinya berapa? Nah, kita buat dulu nih. Kayak tadi modelnya. Diagram pencar, persamaan regresi, penjualan jika pengeluaran untuk iklan 35, korelasi R dan S kuadrat. Nah, kita buat dulu nih seperti ini. 40, 20, ketika ini 400, 200, 25, 200, 300. Penjualannya berapa nih? 300, 3.850.000. Ini 4 juta, 3.890.000, 3 juta. Sekian. Lalu menentukan persamaan regresi dan koefisien korelasi sederhana antar dua variabel dengan Excel 2003. Masih sama caranya, ketik pada X, kolom A, dan Y pada kolom B. Nanti kita bikin dulu kolom A, X, Y. Nah, jadinya kayak apa nih? Kan ini kolom A, kolom B. Kemudian pilih tools menu utama, data analis, pilih regresi, oke. Muncul dialog. Nah, kita nanti input nih yang Y-nya. Input yang ini, seret, gitu, di blok. Kemudian X-nya di blok lagi. Blok. Gitu. Kemudian outputnya taruh D2, klik OK. Dia langsung menjumlahkan. Nah, ini. Masukin, treat. Kan jadi nanti tinggal
di input nih, ini X-nya. X-nya masukin nih. Terus Y-nya, ini masukin. Mau taruh di mana keluarannya? Di sini nih. Keluarannya di C2, di D2A. Nanti berarti dia ada di sini. Di belakang tulisan regresi. Nah, terus keluar regresinya. Nah, ini kan ada di R 0,9. Dia mendekati 1. Berarti dia ada hubungan. R square-nya juga dia mendekati 1. Berarti ada hubungan. Penyesuaiannya ada hubungan. Kemudian ada nilai intercept sama regresi. Jadi dia ada nilai A. Nilai A 4,5 dan nilai B 1,65. Lalu untuk menentukan korelasi, langkah-langkahnya pilih tools, data analis, korelasi, oke. Sama kan? Masih menggunakan data analis, input range-nya, outputnya taruh di mana. Terus ada nilai koefisien F kuadrat X-nya adalah 0,9 mendekati 1. Berarti ada hubungannya. Sama tinggal kalian transpose gitu. Kalau misalnya kalian ngambil dari sini, tadi tinggal ditranspose. Ya mau di input, kalau datanya sedikit nggak apa-apa, input aja. Nah ini untuk menggunakan SPSS. Saat kalian menggunakan aplikasi SPSS, aplikasi SPSS mungkin nanti saya share di Google ya. Kalian bisa install dulu. Nanti dia akan menentukan nilai korelasinya berapa. Jadi dia nanti keluar nilai korelasi, keluar nilai ANOVA, dan keluar nilai summary. Gitu. Nah ini nanti 4046 sama kayak ini. Tuh. Sama kayak nilai intercept ini. Ini dia kan sudah sumbulatan. Nilai harus sama. Keluar 1647. 65. Oh, agak beda. Harusnya sama. Nah, ini nanti titik-titik ini yang menunjukkan relasinya nih. Semakin dia dekat, semakin dia ada jarak, ini semakin bagus. Tapi kalau semakin dekat, dia nggak ada hubungan. Paling di sini. Jadi dia harus ada berjarak, naik, turun. Jadi asumsinya dalam bisnis nggak ada yang stagnan ya. Misalnya penjualannya meningkat berbanding dengan produksi, dia akan selalu mengcross gitu. Kalau normal itu berarti sebenarnya dia ada penjualan nggak sih? Jangan-jangan dia vakum gitu. Karena nggak ada selisih antara penjualan dengan stok barang. Jadi dia harusnya makin tinggi, makin lebih dari 1 itu bagus. Karena kalau contoh Excel-nya saya ada sih, sudah pernah mencoba. Di dalam regresi ini tujuannya untuk biasa dipakai di produksi, biasa dipakai di sales ya, biasa dipakai di untuk anggaran keuangan perusahaan. Jadi ini ya beberapa digunakan untuk prediksi. Ini.
Ini mungkin saya share di Google Classroom. Jadi ya kalian ini nanti kan bisa dimasukin sini dulu. Nanti ini ditranspose. Nah ini kalau saya pakai transpose, jadi nanti dia akan ke bawah. Kalau datanya banyak ya. Tapi kalau misalnya dikit ya kalian bisa ikut aja. Nanti kita pilih sama, pilih sini, pilih data analis. Kita cari regresi. Nanti kalian input Yankee sini, Y input X-nya sekalian, terus mau taruh di mana? Gitu. Dari sini Yankee. X-nya kalian masukkan. Outputnya kalian taruh di sini. Di sini. Dia akan keluar langsung summary output, ANOVA, dan interstep summary-nya. Oke, paling untuk materi yang saat ini kita belum coba sampai SPSS-nya karena kalian belum install. Nanti link SPSS-nya saya masukkan. Tapi untuk target makalah ya sampai sini ya cukup. Kalau kalian mau main di regresi, untuk regresi indeks dan analisa data berkala ya kalian bisa gunakan ini. Tapi challenge-nya ya kalau bisa pakai SPSS lebih bagus. Gitu teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan targetnya hari ini adalah kalian bisa membuat data analis ini aja. Jadi kita nggak ngitung manual lagi. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.